Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita ada di channel Moins Plus Official. Dan kali ini kita ada bintang tamu kita, Bang Yusuf. Dan kali ini kita akan membahas tema masalah perihal kekuatan media sosial dari segi marketing dan dari segi segala hal. Jadi mungkin nanti insya Allah bisa kita tanyakan langsung oleh Bang Yusuf. Kalau nggak salah Bang Yusuf owner channel Tadabur aja juga Bang ya? Masya Allah. Jadi sebenarnya ini perkenalannya terlalu berlebihan. Ini saya sih ya disclaimernya, saya di sini bukan orang yang berkompeten, cuman sambil kita menunggu orang-orang yang berkompeten agar bisa duduk hadir di sini, jadi kita isi sambil berbagi ya sedikit pengetahuan yang mungkin kita miliki. Jadi kalau kita ngobrolin tentang kekuatan media, ya jadi kalau kita ketahui sendiri kan, para ulama itu menyebutkan tentang bagaimana pengaruh makanan haram itu terhadap pribadi seseorang, terhadap kehidupan seseorang. Nah, jadi sebenarnya hal yang sama juga berlaku tentang apa yang kita tonton. Bahkan pengaruhnya itu bisa lebih besar kalau makanan itu dicerna oleh tubuh dulu. Sementara apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat itu langsung mempengaruhi akal. Jadi sangat besar pengaruhnya. Kalau kita lihat sendiri bagaimana orang yang terbiasa melihat kehidupan hedonisme, kekayaan orang banyak, bisa berliburan kemana-mana, itu kadang memotivasi beberapa orang untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di antaranya ada yang pernah terjadi, ya ini mungkin ada dibahas di channel-channel besar, bagaimana dia seorang karyawan menipu pemilik usaha, padahal dia posisinya sudah tinggi, sudah manajer, tapi karena dia terbiasa melihat kemewahan di media sosial, sehingga dia termotivasi untuk hidup mewah, tapi dengan cara yang tidak benar. Dia mengambil uang perusahaan sampai 1,2 miliar, bayangkan dalam 2 tahun. Apalagi kalau seandainya media itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, itu lebih besar lagi ya. Terutama kita sebagai umat muslim ya, Bang Irfan ya. Umat Islam ini meyakini bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat, dan itu adalah kehidupan yang abadi. Jadi kalau kita lihat saat sekarang ini, media itu, para ustadz itu banyak yang termotivasi untuk menyebarkan dakwahnya melalui media. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dia, walaupun orangnya sudah tiada, sudah meninggal, tapi dakwahnya terus berjalan, sehingga dengan harapan pahalanya terus mengalir kepada beliau. Di antaranya Bang Irfan pernah cerita Ustadz Armen Halim Naro. Ya begitu. Kalau kita lihat media di masa dahulu, jadi siapa yang menguasai media, dialah yang menguasai dunia. Jadi mereka menguasai media, terus mereka atur agar berita itu mendukung mereka. Tapi keadaan sekarang, di mana media itu ada di tangan setiap orang, sehingga caranya berubah. Jadi mereka tidak bisa lagi mengendalikan media seperti dahulu. Nah, yang mereka lakukan adalah menyebarkan kebohongan dengan sebanyak mungkin, dengan tujuan untuk mengaburkan informasi yang sesungguhnya. Nah, itu kita lihat ya di perang yang saat terjadi sekarang ini, bagaimana Rumah Sakit Indonesia dibuat seolah-olah menjadi tempat markas teroris, ya kan? Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh pihak rumah sakit. Dan diiringi juga dengan pengaruh yang besar, para majelis ulama mengeluarkan, kita nggak nyebut pengharaman ya, karena tidak boleh mengharamkan sesuatu yang zatnya yang halal, tapi ini lebih tepatnya kan seperti ya, kalau kita lihat fatwanya sendiri itu menyebut tentang berusaha untuk menjauhi produk-produk Israel. Itu sangat berpengaruh. Berpengaruh untuk mereka. Jadi
ada nilai dampak kepada mereka ya Bang. Oh iya, apalagi mereka kan lebih peduli tentang uang daripada nyawa manusia. Betul. Nah, kalau uangnya kita putus, Iya. mereka akan kebingungan. Kewalahan. Itu yang kita harapkan. Jadi ingat teman-teman ya, jadi Masya Allah itu pengaruh media sangat besar. Dan bagi teman-teman, memang kita melihat sekarang ini beberapa media itu memang dikelola dan dikuasai oleh mereka ya Bang ya, bangsa-bangsa Zionis. Dan inilah tugas para teman-temannya Masya Allah yang sesama Muslim. Jika kalian cinta terhadap saudara kalian di Palestina sekarang, dukung Palestina. Walaupun teman-teman belum bisa pergi ke sana untuk membantu dengan uang atau dan sebagainya, setidaknya dengan tidak membeli produk mereka, insya Allah teman-teman sudah sangat banyak membantu teman-teman kita di Palestina. Dan semoga Allah menangkan Palestina dan Allah merdekakan Palestina. Amin, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Nah, jadi begini juga, biar sekalian tidak lupa ya, kita tambahkan juga. Betul. Nah, jadi teman-teman sekalian, subscribe channel ini. Kita membantu Bang Irfan, salah seorang pemuda yang berusaha dengan memulai dari hal yang sederhana. Tapi kita harapkan ini akan berkembang. Insya Allah, amin. Jadi mohon dukungannya bagi semua para penonton. Nah, kalau misalnya ada yang bisa juga nih dihadiahkan kepada beliau, misalnya meja kita, ya kan? Atau minimal sponsor. Masih kosong sponsornya. Kosong, ya kan? Nah, bisa juga membantu pencahayaan atau hal-hal yang lainnya. Insya Allah akan setiap kebaikan yang disiarkan melalui channel ini, insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahalanya. Insya Allah, amin. Dan dukung channel ini, insya Allah channel ini akan kita undang beberapa orang-orang yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan menyemangatkan teman-teman. Jadi insya Allah, teman-teman semua pun bisa mendapatkan faedahnya juga dari media ini. Dan ini terus terang teman-teman ya, memang kita memang dari nol ya Bang ya. Memang ini dari nol. Saya memang real start from zero. Memang start from zero, memang saya dari nol betul. Memang kalau orang bilang gayanya aja turun, memang dari nol. Saya betul nggak ada ibaratnya yang neko-neko ya, memang ini real dari nol. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman juga bisa kita undang, dan insya Allah kita undang ini pun bukan undang sia-sia bicara ngobrol-ngobrol nggak karuan aja Bang ya, tapi setidaknya kita bisa memberikan ilmu seperti yang dikatakan tadi Bang Yusuf. Masya Allah media ini berpengaruh. Jadi bagi teman-teman yang memiliki media, sebarkan kebaikan ilmu, insya Allah pahala jariah juga. Dan dukung Palestina pun insya Allah teman-teman juga bisa lewat media juga. Dan jangan lupa setelah saya akan ada pemuda yang kita harapkan semangatnya yang menggebu-gebu akan duduk di sini. Insya Allah. Ya, nanti kita tunggu kedatangannya. Insya Allah. Dan ini kita ada juga sesuatu yang surprise juga nih, kita lihat dari penampilan Bang Yusuf kayaknya adat Melayu. Ini sebenarnya ini aneh ya, kalau dari adat bukan orang Melayu saya. Ketika kita berada di bumi Melayu, di sini kita bangga bagaimana para pejuang muslimin dari kerajaan Melayu banyak. Betul, Masya Allah banyak. Kan kalau nggak salah di Medan pun kerajaan muslim pun juga dulu berjaya juga Bang ya, kayak seperti yang ditinggalkan sekarang tuh apa namanya? Istana Maimun. Jadi kerajaan muslim itu termasuk berkuasa juga di tanah Sumatera ini juga Bang ya? Jadi dakwah Islam itu sangat berkembang di Indonesia. Dan itu bukan melalui senjata. Betul. Jadi tidak benar kalau Islam disebarkan melalui senjata. Justru Islam itu disebarkan melalui akhlak. Makanya di sini di antara hal yang akan kita sampaikan itu tentang motivasi, inspirasi, lifestyle untuk menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Akhlak itu bagian penting utama dari Islam. Bahkan Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bagi Irfan ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang insya Allah kadang ada beberapa teman yang baru hijrah, merasakan hidupnya susah ketika hijrah, jangan khawatir, insya Allah Allah bersama kalian, dan insya Allah Allah akan gantikan dengan lebih baik insya Allah. Jadi kadang ada juga nih Bang, kenapa kita bermotivasi? Kadang ada teman-teman yang baru hijrah tuh, saya hijrah kayaknya semuanya agak susah nih, ini susah, saya dijauhin teman. Jadi insya Allah gak usah peduli Bang ya, karena banyak juga sih teman-teman yang insya Allah yang mengalami demikian, tapi insya Allah mereka tetap bisa sukses ya Bang ya, banyak sukses. Bahkan ada juga itu kalau nggak salah teman kita Bang Alek ya Bang ya, dia memang start from zero, memang dari nol, tapi sekarang masya Allah beliau pemilik CEO apa tuh Bang? Perusahaan Cangkang. Jadi insya Allah mudah-mudahan beliau dengar nih ya Bang ya, mudah-mudahan beliau dengar nih. Nah jadi
ke depan nanti insya Allah sekiranya mungkin kita bisa mengundang beliau, akan kita hadirkan juga beliau jadi pemotivasi di sini ya. Mudah-mudahan Bang Aleknya dengar ya. Insya Allah nanti kita sebar, insya Allah mudah-mudahan Bang Aleknya dengar. Dan untuk terakhir, apa sih motivasi dari Bang Yusuf untuk teman-teman yang berusaha untuk bangun channel media dakwah ini? Ada mereka teman-teman yang sedang menonton sekarang ini untuk agar mereka sukses. Apa kira-kira? Jadi tadi di awal Bang Irfan bertanya tentang channel yang sedang kami buat ya. Betul. Jadi kami memang baru memulai. Judul channelnya itu Tadabbur apa aja, isinya tentang bagaimana mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dengan dicocokkan dengan peristiwa yang terjadi di keseharian. Tapi ini sebenarnya kami juga sedang belajar kepada Bang Irfan. Sama-sama belajar sebenarnya sih. Tapi ini hanya langkah awal. Nah, ini untuk memotivasi sebenarnya untuk para pemuda. Ya, makanya tadi saya sudah sampaikan. Nanti di sini yang akan duduk setelah saya adalah para pemuda yang berjiwa semangat, yang ingin mendakwahkan Islam. Jadi jangan berpikir saya saat ini punya apa, ya, tidak seperti itu. Tapi apa yang bisa saya lakukan dengan dengan peralatan yang tersedia. Betul. Ya kan? Itu yang terlebih dahulu, motivasi dahulu, semangat dahulu, nanti insya Allah akan Allah mudahkan ke depannya. Betul. Nah, jadi yang perlu ditanamkan dalam diri itu, ingatlah bahwa video yang direkam ini bisa lebih lama usianya daripada usia kita. Betul. Nah, nasihatnya akan lebih banyak tersebar. Betul, Masya Allah. Jadi mulailah dengan apa yang ada. Betul. Gitu aja. Nah, jadi itulah motivasi untuk teman-teman. Jadi insya Allah bagi teman-teman yang bingung nih, saya mau cari tambahan pahala amal jariah, ya bisa dengan buat konten seperti ini, insya Allah bisa untuk pahala jariah teman-teman juga. Dan yang kedua pun, jikiranya teman-teman bingung nih bisnis apa, teman-teman kalau saya memiliki produk tapi teman-teman memiliki channel, insya Allah bisa mengiklankan secara tidak langsung ya Bang ya. Nah, jadi itulah seperti yang kita ceritakan dari awal, kekuatan media massa itu sangat penting juga ya di zaman sekarang ya Bang ya. Dan jangan dibilang saya nggak butuh media dan sebagainya. Media itu melalaikan apabila teman-teman dibayar untuk nge-game dan sebagainya, itu melalaikan. Tapi sekiranya teman-teman pandai menggunakannya, insya Allah ini jadi bisa lebih bermanfaat dan lebih bisa untuk kebaikan untuk semua orang banyak, dan lebih jauh orang-orang jauh-jauh bisa kenal teman gitu, dan teman pun kemanapun insya Allah orang banyak mengenal. Dan ibarat pisau, ini kita bicara media ini seperti ibarat pisau. Apabila pisau tuh di tangan seorang pembegal, maka akan negatif hasilnya, betul ya Bang ya? Betul. Tapi kalau pisau tersebut di tangan chef yang sangat mandal, bermanfaat ya Bang ya? Sangat bermanfaat. Jadi kembali lagi tergantung pada teman-temannya menggunakan medianya itu seperti apa. Jadi insya Allah ke depan nanti kita insya Allah akan undang-undang orang lebih bisa memotivasi teman-teman. Dan semoga teman-teman saya doakan sukses, dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Karena tanpa dukungan teman-teman kita pun nggak bisa seperti sekarang ya Bang ya. Jadi insya Allah kami akan terus memotivasi dan teman-teman ikuti terus channel kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.